Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Abdul Halim. Sahabat sekalian, pada kesempatan ini kita coba melihat ya hasil pemilu 2024. Ada yang sangat mengejutkan dan ini tentu menjadi sebuah peristiwa penting dalam perjalanan politik Indonesia, yaitu terkait dengan gagalnya Partai Persatuan Pembangunan melanjutkan kiprahnya di gedung DPR RI atau di Senayan. Sahabat sekalian, ini banyak yang menjadi pertanyaan kita. Partai Persatuan Pembangunan ini kalau kita lihat sahabat, ini adalah partai yang sangat senior, sangat tua ya, bersama dengan 3 partai lainnya ya, setelah fusi partai, yaitu pertama adalah Partai Demokrasi Indonesia, yang kemudian sekarang berubah menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kemudian Golongan Karya, Partai Golkar, dan yang ketiga adalah P3, Partai Persatuan Pembangunan. Ada pertanyaan yang cukup penting kita lihat. Pertama adalah kenapa Partai Persatuan Pembangunan bisa terhempas ya dari Senayan. Ini tentu banyak analisis yang bisa dilakukan. Yang pertama, saya melihat Partai Persatuan Pembangunan dari sisi ideologi ini agak terjadi pergeseran, kita lihat ya. Dari sisi ideologi memang masih menganggap atau menjadikan Islam sebagai ideologi partai dan Pancasila tentunya. Tetapi dalam prakteknya sahabat sekalian, ini tentu masyarakat bisa menilai apakah P3 betul-betul berjuang ya dengan ideologinya itu. Apakah ideologinya itu sejalan dengan perjuangannya? Ini tentu banyak jawaban, banyak pandangan dan banyak analisa terkait dengan ini. Ini yang pertama. Yang kedua kita lihat adalah terkait dengan ya lambang partai. Nah, saya melihat lambang partai ya terkait dengan lambang Ka'bah di Partai Persatuan Pembangunan itu tidak memberikan dampak apa-apa ya, dan tidak memberikan dorongan terhadap pengangkatan suara atau partisipasi publik terhadap dukungan terhadap P3. Jadi tentu lambang ini sekaligus tentu menjadi krusial dan sekaligus sensitif ya ketika Ka'bah dijadikan sebagai lambang partai. Saya termasuk sebenarnya yang tidak setuju partai-partai mengangkat simbol-simbol agama yaitu Ka'bah. Ka'bah ini kan sebuah kiblat umat Islam. Ya, memang secara politik tentu ingin menghimpun umat Islam, ingin menjadikan ini daya tarik. Tapi dalam praktik politiknya ini tidak memberikan dampak apa-apa bagi Partai Persatuan Pembangunan. Dan ini terlihat dia selalu dalam percaturan politik, kecuali tahun 1977 di mana P3 melambung suaranya khususnya DKI Jakarta dan Aceh yang bisa mengalahkan Partai Golkar, sekelas Golkar misalnya. Saya melihat partai ini dengan menggunakan lambang Ka'bah ini tentu adalah sesuatu yang menurut saya perlu dievaluasi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini krusialnya adalah kita lihat ketika Partai Persatuan Pembangunan memilih calon presiden ya, pasangan calon presiden, di mana sebenarnya akar dan semangat dari masyarakat Muslim, khususnya yang memilih P3 ya, ini adalah orientasinya itu identik dengan pilihan terhadap 01, yaitu Anies Baswedan dan tentunya Muhaimin Iskandar. Jadi Caimin, Anies Caimin lah sebenarnya. Ini kita lihat di beberapa daerah yang basis keagamaannya kuat, yang dulunya adalah pendukung daripada P3, sekarang tidak mendukung P3. Kenapa? Karena memang pilihannya, ya pilihan terhadap capres ini juga agak krusial. Jadi saya melihat pilihan P3
ketika memilih berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan tokohnya Ganjar itu nggak linear. Dan menurut analisa saya dan beberapa diskusi dengan berbagai kampus dan juga di seluruh Indonesia, kita lihat memang Ganjar itu tidak linear pemikirannya. PDIP tidak linear dengan sebenarnya basis akar rumput daripada P3. Jadi ini adalah menurut saya kekurang tepatan atau tidak strategis dalam memilih capres. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang agak krusial adalah terkait dengan antara P3 dengan beberapa partai ini tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Beberapa kadernya misalnya terlibat dalam kasus korupsi. Nah, ini tentu juga persoalan-persoalan yang menimpa bukan hanya P3, tetapi hampir semua partai yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi. Ini membuat orang tidak percaya terhadap P3 tentunya. Karena P3 termasuk orang yang juga bermasalah, oknum-oknumnya termasuk yang bermasalah dengan persoalan-persoalan korupsi di Indonesia. Nah, sahabat sekalian, ini paling tidak kita lihat ke depan tentu perlu evaluasi terutama untuk menghadapi 2029. Nah, saya melihat juga persoalan berikutnya adalah figur yang ada. Ini jadi yang kelima adalah figur Figur di P3 itu nggak ada lagi sekarang. Tokoh penting yang bisa mewakili umat, yang bisa mewakili komunitas masyarakat Muslim itu nggak ada. Dengan masuknya Sandiaga Uno, ternyata Sandiaga Uno pun sebenarnya tidak punya dampak apa-apa bagi P3. Yang tadinya di atas 4%, sekarang justru terhempas menjadi 3,80%, 87%. Sehingga P3 terdamparlah atau harus angkat kaki dari parlemen kita, yaitu di DPR RI. Jadi tokoh baik ketua umumnya, baik PLT ketua umum maupun simbol atau Sandiaga Uno itu nggak cukup kuat untuk membangun image P3 sebagai partai yang layak untuk dipilih. Bahkan beberapa tokoh-tokoh Muslim, tokoh-tokoh ulama-ulama justru sebenarnya menurut saya banyak juga yang lari dari P3. Yang dulunya mungkin secara historis P3 salah satu pilihan. Nah, ini problemnya tentu tidak sesimpel itu, sahabat sekalian. Kita lihat memang P3 sekarang berada dalam posisi yang berhadap-hadapan juga dengan partai-partai yang berbasis Islam. Misalnya PKB. PKB dengan basis Jawa Timur yang sangat kuat, dukungan ulama yang sangat kuat. Kita lihat dalam hal pemilu 2024 ini, dia menaik suaranya dari 8% sekian menjadi 10,80% atau 10,92% misalnya. Ini adalah salah satu keberhasilan daripada Caimin dan struktur partai merawat hubungan baik antara partai PKB yang berbasis Nahdiyin dengan ulama atau masyarakat Muslim di Jawa Timur khususnya. Ada yang menarik khususnya di PKB, kita lihat. Sumatera Barat yang sebenarnya NU-nya itu adalah NU, kalau saya sebut NU-nya di sana NU imigrasi sebenarnya. Atau NU dalam tanda kutip adalah NU yang diambil dari bisa dari tarbiyah, di NU-kan. Tetapi perkembangan itu bagus. Mereka mendapatkan satu suara di DPR RI dari Sumatera Barat yang selama ini sejak reformasi mereka tidak punya perwakilan. Nah, ini barangkali keberhasilan dari partai PKB merawat hubungan antara hubungan partai dengan tokoh masyarakat dan juga tentu adalah masyarakat akar rumput. Nah, pada sisi lain kita lihat kesulitan yang dihadapi oleh P3 tentu tidak lepas dengan geliat daripada PAN, Partai Amanat Nasional yang berbasis Islam juga. Jadi PKB PAN ini adalah
musuh juga, atau dalam tanda kutip musuh atau kompetitor daripada P3. Nah, PAN tentu juga punya keberhasilan dalam hal ini mempertahankan, ya. Saya juga melihat, semula saya agak cemas juga melihat posisi PAN dalam pemilu legislatif 2024 ini. Nah, tapi P3 saya sudah prediksi, sudah yakin betul ketika dia bergabung dengan PDIP dan mengambil posisi memilih calon presiden Ganjar Mahfud, ini saya pikir tanda-tanda memang P3 itu memang sudah akan tersingkir, karena memang susah bagi P3 untuk menyaingi PKB dan PAN. Terlebih lagi susah untuk berkompetisi dengan PKS, Partai Keadilan Sejahtera. PKS tentu dengan militansi kader yang sangat luar biasa, ya, satu-satunya partai kalau menurut saya, ya, yang berbasis Islam atau nasional yang kita lihat mengutamakan kader, ya, tingkat soliditas kader itu sangat luar biasa. Jadi wajar saja PKS sekarang naik, ya, PKB naik, sementara P3 terbenam, dan posisi PAN tentunya adalah dia pada posisi yang masih tahap aman, meskipun tidak terjadi kenaikan yang signifikan. Nah, sahabat sekalian, rekomendasi kita, usulan kita, saya pikir P3 harus merubah strategi politiknya, termasuk simbol dan ideologinya ini. Saya pikir harus diformat ulang, atau bahkan kalau memang tidak sanggup lagi, ya pusi saja bergabung dengan partai lain. Tapi saya pikir kawan-kawan di P3 tentu, ya, mungkin juga ada tokoh-tokoh seperti Sandiaga, Romi dan lain-lain. Tapi saya melihatnya kekuatan daripada tokoh ini, ya, tokoh-tokoh yang ada di P3 itu tidak cukup kuat, ya. Terlebih lagi, ya, persoalan-persoalan internal yang ada di P3 yang mendongkel atau menyingkirkan posisi ketua umumnya yang sebelumnya, ya, yang sekarang Menteri Bappenas itu, ya, Harso Manoarfa itu, dan digantikan oleh Margiono. Saya pikir di dalam ini juga bermasalah. Tentu ini adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan. Saya mungkin, ya, tidak berprediksi terlalu jauh, tapi paling tidak P3 harus melakukan evaluasi yang sangat mendasar, terutama penggunaan simbol Ka'bah di dalam partainya. Ini kalahnya P3 ini jangan sampai nanti dimaknain orang atau dikomentari orang, ya, Ka'bah sudah enggak berdikdaya. Ini bahaya juga sebenarnya. Jadi, ya, kekalahan ini kita sebutlah innalillah, ya. Kita kembalikan kepada suratan takdir, dan proses tentu tidak mendustai daripada hasil. Jadi hasil itu tergantung dari prosesnya. Meskipun, ya, Gus Romi mengatakan pemilu sekarang ini betul-betul, ya, sangat sangat rusak, sangat memprihatinkan karena adanya serangan pajar dan serangan bansos yang menggerogoti suara-suara partai dan menggerogoti juga suara-suara caleg dan capres. Tentu kita berharap ke depan partai politik lebih dewasa, penyelenggara negara lebih dewasa, agar demokrasi kita berjalan dengan adil, ya, fair, dan tentu untuk mendidik daripada demokrasi yang lebih baik. Semoga Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.